Kita disiplin di sini. Baik, mohon semuanya video dan audionya di-on-kan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Puji syukur kita hari ini ya masih melaksanakan pembelajaran. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Hari ini Bu Marda minta untuk Sukantio, ya silahkan dipimpin teman-temannya berdoa bersama. Yuk. Mari teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, sambil menunggu temannya silahkan kalian ya presensi dulu di link yang sudah Bu Marda bagikan. Bu Marda mau mengingatkan dulu, tentunya di pelajaran bahasa Indonesia, kalian sudah belajar tentang kalimat ya. Pengertian kalimat itu apa ya? Susunan dari kata-kata, Bu. Ya, betul sekali ya. Baik, kalau macam-macam kalimat? Kalimat tunggal. Apalagi? Kalimat majemuk. Pinter, Mbak Patricia ya. Sekarang Bu Mada akan menyampaikan ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui aktivitas diharapkan kalian mampu membedakan ya bentuk pernyataan dan kalimat terbuka. Mampu menentukan ya negasi atau ingkaran suatu pernyataan dengan tepat. Kemudian nanti juga dengan mengamati permasalahan kontekstual ya dalam bahan ajar, diharapkan kalian dapat membuat pernyataan dan kalimat terbuka serta negasi dari pernyataan tersebut. Dengan belajar logika matematika ya, apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita ya? Saya, Bu. Mbak Riris, ya oke Mbak Riris. Kita mendidik kita untuk berpikir jernih dan kritis. Iya, betul. Oke, bagus sekali Mbak Riris ya. Sekarang Bu Marda di sini ada tentang berita ya. Kalian coba perhatikan. Kalau di awal Januari ini sampai dengan sore ini sudah berapa vaksin yang sudah didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia, Bu, datanya? Kalau pastinya mungkin nanti kita bisa cek dengan Bio Farma ya, tapi rencananya tentunya 1,2 juta dosis vaksin yang pertama itu sudah didistribusikan semuanya ke provinsi-provinsi, dan nanti berikutnya 1,8 akan secara bertahap juga kita distribusikan ke provinsi lainnya. Dari situ sudah terlihat ya bagaimana bahasa digunakan ya dalam penyampai berita. Kalian bisa melihat macam-macam kalimat yang digunakan dalam pembacaan berita di situ. Sama juga di situ kan ada dialog ya sama Bu Menterinya di situ. Oke, itu dalam LKPD ada teks berita online. Nah, kalau tadi kita melihat video, ya, videonya berita, ya. Nah, sekarang di sini kalian membaca teks berita online. Itu ya, anak-anak sekalian nanti dibaca bahan ajarnya, ya. Kemudian di sini Bu Mada minta kelompok kecil. Di sini, nah, kelompok 1 ada Dinda, Abel, ya, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian ini LKPD-nya, ya. Baik, gimana? Sudah jelas penjelasan dari Bu Marda? Atau ada pertanyaan? Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja. Silahkan setelah ini kalian keluar dari room Zoom, ya. Kemudian langsung komunikasi dengan anggota kelompoknya.
Gimana, masih semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Alhamdulillah, oke. Tadi kalian sudah memecahkan masalah ya, mengerjakan LKPD, kemudian sekarang mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Ya. Silakan untuk presentasi kegiatan yang pertama, silakan Mas Kelvin ya. Maaf, Bu, apa terdengar suara saya? Screen-nya udah muncul, suaranya juga udah masuk. Oke. Meningkatnya kasus virus corona di India seketika menjadi perhatian dunia. Ini merupakan pernyataan karena ada benarnya, ada salahnya. Suatu kalimat yang bernilai benar atau salah, namun tidak sekaligus keduanya benar atau salah. Sedangkan bukan pernyataan adalah suatu kalimat yang tidak menentukan kalimat benar atau salahnya, atau bisa dikatakan mengandung kategori relatif. Yang terakhir, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya, karena memuat variabel dan menjadi suatu kalimat jika variabel tersebut diganti konstanta. Jadi kalimat terbuka ini adalah kalimat variabel dan jika dijadikan konstanta dapat dijadikan sebagai suatu pernyataan atau suatu kalimat. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali buat Mas Kelvin. Kita kasih plus dulu ya. Oke, hebat sekali ya. Udah bagus presentasinya ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Sudah hampir sama punya saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ilo. Mbak Riris mungkin? Di saya sudah sama, Bu, tapi punya saya masih kurang, ada yang kurang. Terima kasih ya, mungkin sudah cukup ya. Jadi dari sini kita dapat simpulkan ya penjelasan mengenai definisi pernyataan ya dan bukan pernyataan. Sekarang kita ke kegiatan yang kedua. Oke, tadi yang siap kelompoknya Mbak Wiji. Silakan Mbak Wiji. Baik, di sini saya akan mempresentasikan. Jadi di sini untuk kalimat pernyataan yang pertama yaitu adalah pandemi COVID-19 berasal dari Cina. Untuk kalimat negasi atau ingkarannya adalah pandemi COVID-19 tidak berasal dari Cina. Untuk yang pernyataan yang kedua yaitu dengan adanya pandemi, peserta didik melaksanakan pembelajaran secara daring. Untuk kalimat negasinya, dengan adanya pandemi, peserta didik tidak melaksanakan pembelajaran secara daring. Semua masyarakat Indonesia diwajibkan mentaati protokol kesehatan. Untuk kalimat negasinya, semua masyarakat Indonesia tidak diwajibkan mentaati protokol kesehatan. Lalu untuk kalimat pernyataan yang kelima yaitu semua warga Indonesia diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Untuk kalimat negasinya, semua warga Indonesia tidak diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Ya, oke. Terima kasih Mbak Wiji ya atas presentasinya. Baik, sebelum dari Bu Marda, coba dari kelompok yang lain bagaimana? Dari hasil kerja kelompoknya Mbak Sekar? Atau belum ngerjakan? Sama? Sama, Bu. Sama, oke. Baik, coba sebelumnya Bu Marda minta kalian membuka bahan ajarnya. Sudah ketemu yang ada tabelnya? Sudah, Bu. Nah, di situ ada pernyataan semua ya. Penjelasannya di atas ini ya. Kenapa? Untuk menentukan ingkaran atau negasi yang efektif dari pernyataan bervariasi, Anda dapat menggunakan tabel berikut. Nah, jadi kalau tadi udah disampaikan Mbak Wiji udah benar ya. Misalkan tadi yang kalimat pertama itu pandemi COVID-19 berasal dari negara China. Ya, itu benar karena memang asal-muasalnya di situ ya. Negasinya tadi dibuat sama Mbak Wiji, pandemi COVID-19 tidak berasal dari negara China. Ada kata tidak di situ. Itu sudah berarti menyangkal. Tapi di sini ada beberapa pernyataan ya, ini namanya pernyataan berkuantor ya. Ada kalimat semua di depannya. Jadi kalau semua ya itu negasinya nanti akan berubah katanya menjadi ada atau beberapa. Kata tidaknya tetap dipakai. Nah, sekarang coba kalian ketikkan kalimat berikut dalam media Excel yang telah disiapkan ya. Yang biru itu kita sepakati yang biru itu benar, yang merah itu salah. Ya, jadi kesimpulannya adalah untuk menemukan jawaban dari pernyataan tersebut dengan menggunakan negasi atau ingkaran, maka untuk pernyataan yang awalnya adalah benar, jika menggunakan negasi akan menjadi salah. Seperti rumusnya yaitu ingkaran di suatu kalimat ditulis P, maka ditulis negasi P. Iya,
Oke, baik ya, bagus sekali Mbak Wiji. Itu gimana, bisa dipahami anak-anakku sekalian semuanya? Bisa. Saya, oke, udah bagus. Oke, baik anak-anakku sekalian, mungkin itu pembelajaran inti kita pada hari ini ya. Bu Mada ingin menanyakan gimana dari hasil kegiatan kita pada hari ini, apa yang kalian rasakan? Kalau saya lebih paham dari sebelumnya, Bu. Membedakan antara kalimat terbuka dengan kalimat pernyataan atau bukan pernyataan. Iya, bagus sekali. Oke, itu pengalaman Mas Kevin. Kalau saya yang awalnya masih bingung menentukan negasi, jadi setelah dijelaskan sama Bu Marga jadi paham. Oh iya, oke. Ya, bisa lebih akrab sama temen yang dulunya nggak akrab gitu, Bu. Oh, yang awalnya nggak akrab jadi bisa akrab. Oke, ya, oke. Oke, baik. Mungkin itu saja ya, cukup pengalaman kan, tentunya banyak lagi ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak hebatku. Nanti LKPD-nya jangan lupa yang belum dikumpulkan ya. Kemudian Bu Mada ingin memberikan apresiasi tentunya ya buat anak-anak atau kelompok tadi yang sudah aktif di pembelajaran hari ini. Coba saya ingin tahu komentarnya dari teman-teman yang lain. Kira-kira siapa saja sih yang aktif pada hari ini? Cici Sekar sama Sama Riris. Cici Sekar, oke, Kelvin ya. Kemudian ada Riris ya, Mas Arya ya. Oke, baik anak-anakku sekalian ya, terima kasih. Kemudian nanti tolong di luar jam ini kalian bisa mengerjakan di Google Form ya, di situ ada 2 soal ya. Kalian kerjakan, dari situ Bu Mada akan tahu ya seberapa paham kalian dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik, mungkin itu saja. Kemudian untuk materi kita selanjutnya ya tetap di logika matematika ya, tapi nanti kita akan belajar tentang pernyataan majemuk. Seperti apa sih logika matematika ya dalam kalimat majemuk. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Baik, Bu Mada akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh.